Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di channel YouTube saya, Indra Stran. Piye kabare Sobat Lur? Semoga sehat selalu dan semoga usaha dan juga pekerjaan kalian lancar, berkah barokah, amin ya robbal alamin. Oke Sobat Lur, hari ini saya lagi berada di rumah juragan saya, di mana di sini adalah tempat kerja saya. Saya tidak memiliki unit sendiri Sobat Lur, tapi saya juga ikut orang. Makanya di sini saya sering membuat video tentang dunia transportasi, khususnya jenis mikrobus dan juga medium bus atau big bus ya. Karena memang pekerjaan saya di bidang itu Sobat Lur. Makanya apa yang saya buatin video itu semoga bisa bermanfaat dan informatif kepada rekan-rekan semuanya, khususnya yang masih pemula ya. Oke Sobat Lur, di sini saya sedikit mau sharing ya kepada kalian mengenai suka dukanya menjadi pengelola elf, supir elf dan juga pengusaha elf. Dan di sini saya juga mau mengulas mengenai jenis usaha yang bisa dilakukan dengan modal mobil kendaraan seperti elf ya. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu secara singkat Sobat Lur. Yang pertama untuk jenis usaha yang bisa dilakukan dengan modal elf, yaitu angkutan travel. Yang pertama ya, angkutan travel reguler. Yang kedua yaitu charteran, angkutan pariwisata dan juga sewa Sobat Lur. Terus yang ketiga yaitu angkutan shuttle seperti dalam kota ya, bandara mungkin atau hotel ya. Terus di kategori ini juga bisa dijadikan angkutan karyawan antar jemput anak sekolah, seperti itu Sobat Lur. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu ya Sobat Lur. Yang pertama saya awali dulu dari angkutan travel. Nah, untuk angkutan travel ini, elf itu ada jadwalnya sendiri setiap hari jalan Sobat Lur, dan jamnya sudah ditentukan. Angkutan travel reguler itu yaitu angkutan yang bertrayek Sobat Lur, yang memiliki tujuan yang tetap. Semisal nih ya, trayek Surabaya ke Solo atau ke Semarang. Setiap harinya harus dengan tujuan tersebut dan mengambil penumpang dengan titik-titik yang sudah diizinkan dari Dinas Perhubungan dan lain-lain dari pemerintah ya, yang berkaitan dengan perizinan tersebut. Misalkan dari Surabaya jam 8, itu setiap harinya harus jam 8. Misalkan jam 8 pagi, itu setiap harinya harus jalan jam 8 pagi. Jadi setiap hari jalan. Soal keuntungan saya kurang seberapa tahu ya, karena semua itu tergantung dari penumpang yang dibawa ya setiap harinya. Oke, yang kedua yaitu elf yang dijadikan angkutan charteran dan juga angkutan pariwisata. Nah, berbeda halnya kalau charteran ini tidak sama dengan travel reguler yang berangkat setiap hari dengan jam yang sudah ditentukan dari pihak si travel atau pihak si pemilik minibus. Kalau charteran itu tidak jalan setiap hari dan jam serta harinya, hari keberangkatannya itu ditentukan oleh si penumpang Sobat Lur. Jadi soal harga itu bisa negosiasi dari kedua belah pihak antara si pemesan dan juga si pengelola dari elf tersebut Sobat Lur. Jadi pemberangkatannya itu ya, saya ulangi, tidak ditentukan dari kita, tapi ditentukan dari pihak si penumpang. Mulai dari jamnya, harinya juga ditentukan dari si penumpang. Terkecuali kita penumpang itu memesan paket wisata kepada kita. Jadi itinerarinya dan juga jam serta jadwalnya kita yang nentuin, kecuali hari. Kalau hari mungkin bebas dari penumpang ya, tapi jam kita yang menentukan itu kalau misalkan penumpang memesan dengan paket wisata. Tapi kalau charteran itu semuanya kembali kepada penumpang, mulai dari hari, mulai dari jam keberangkatan, harinya. Kalau masalah harga itu biasanya sudah negosiasi dari kedua belah pihak antara si penumpang dan juga si pemilik elf Sobat Lur. Oke, intinya seperti itu ya. Terus yang ketiga mengenai mobil elf yang dijadikan angkutan antar jemput atau anak sekolah. Biasanya kalau mobil seperti itu atau elf yang dijadikan usaha seperti itu biasanya terikat kontrak.
Jadi elf itu tidak bisa kita gunakan dengan hal-hal lain ya. Jadi kita itu tidak bisa mengoper dengan elf lain, terkecuali elf itu rusak baru dioper dengan elf lain punya rekan untuk menggantikan sementara seperti itu. Jadi kalau sudah terikat kontrak itu tidak bisa. Cuman kelebihan dari ini, walaupun elf ini jaraknya tidak jauh, tidak seperti mobil charteran atau tidak seperti travel reguler, akan tetapi elf ini memiliki pemasukan yang pasti beserta biaya operasionalnya sudah ada Sobat Lur. Biasanya seperti itu sih. Oke, sekarang lanjut mengenai suka dukanya menjadi pengelola atau supir maupun pengusaha elf. Ini saya sedikit mau cerita. Sukanya kita itu kalau misalkan kita dapat charteran atau dapat muatan ke salah satu tempat wisata atau ke salah satu tempat di wilayah lain ya, kita bisa bertemu dengan rekan-rekan supir dari berbagai daerah kalau ke tempat wisata ya, dan juga banyak mendapatkan bonus atau fee, baik itu dari rumah makan dan juga dari dari hotel ataupun restoran ataupun dari tempat wisatanya. Biasanya seperti itu sih kalau supir pariwisata. Tapi dukanya untuk mobil yang dijadikan charteran atau angkutan wisata itu, kita itu terkadang memiliki job yang sudah pasti ada keberangkatannya hari Sabtu, tiba-tiba pas hari H, pas hari keberangkatan itu ada penumpang yang mengcancel tanpa memberikan DP Sobat Lur. Otomatis mobil atau elf yang sudah disiapkan itu akan nganggur Sobat Lur. Nah, dan di situ terkadang penumpang nggak ada tanggung jawab atau etikat baik ya. Nah, dukanya lagi mengenai harga Sobat Lur. Kita memberikan harga yang sudah standar. Ada juga terkadang ya pesaing-pesaing yang merusak harga jauh di bawah kita, yang kalau dihitung secara biaya operasional itu tidak memungkinkan tetap diberangkatkan dengan pesaing dari kita. Itu yang terkadang dukanya Sobat Lur. Jadi hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Oke, mungkin di video selanjutnya saya akan buatin video terpisah ya, karena di sini saya juga akan berangkat Sobat Lur mau servis mobil ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semua dan informatif. Dan jangan lupa support channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share. Saya Indra Seran, salam budaya, salam pariwisata, dan salam seduluran selawase. Mantap.